Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah makan semua? Ada yang belum? Kita kuliahnya sampai jam 3 loh. Ini sudah ya kenalan kita kemarin ya. Nah, jadi saya mau mengulas sedikit. Eh, Rasanya kurang puas ketika di Zoom kemarin. Jadi saya ulas sedikit saja. Yang pertama ini saya mau bahas tentang data. Kenapa data itu penting? Bahkan ada yang bilang data itu lebih mahal daripada emas. Data itu sekarang dikatakan lebih mahal daripada emas. Ada yang bisa ngasih gambaran nggak? Kira-kira kenapa data disebut lebih mahal daripada emas? Menurut saya Pak, data itu karena basic informasi dari seseorang, karena privasi itu lebih besar daripada masuk dari data pribadi, data bersama itu pernah itu. Oke, ada lagi? Yang lain? Mungkin saya perjelas yang dimaksud di sini mungkin bukan cuma data, tapi kumpulan data. Kalau data privasi ya cuma satu lah ya, nggak akan ada di dalam satu tumpukan. Kalau ada di satu tumpukan ya itu berbahaya. Yang dimaksud di sini kumpulan data, seperti yang ini. Ini yang minggu kemarin. Dalam satu hari Google itu di hari ini kalau nggak salah saya ngambilnya jam 9 pagi ya. Dalam kurun waktu tersebut sudah ada 3.200.000.000 query orang melakukan searching di dalam Google di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Saking banyaknya query orang pengguna Google yang menggunakan Google, ini hampir mendekati jumlah manusia di dunia. Ada yang tahu jumlah manusia di dunia? Berapa? 7 miliar. Hampir separohnya ya. Ini kalau yang tahun-tahun sebelumnya dia bukannya Pak kok tambah sedikit. Ya kalau yang ini mungkin saya ngambilnya sore hari. Ya, kalau yang ini saya ngambilnya pagi hari. Kalau yang ini tadi. Nah, ini pagi. Ya, bisa jadi kalau misalnya saya tunggu sampai sore bisa jadi ya mungkin 5 miliar atau 4 miliar juga gitu ya. Ayo. Oke, saya ambil contoh begini. Misalnya kalian punya minimarket. Kalian punya minimarket. Kan banyak tuh ya berbagai macam barang ya yang dijual ya. Ada mie, ada gula, ada garam, ya macam-macam lah, gitu ya. Nah, kapan kalian memutuskan untuk membeli suatu barang, dan kapan tidak? Kalau misalnya kalian punya minimarket nih, minimarket. Oh, saya mau beli mie. Biasanya karena stok sudah sedikit. Wah, mie di gudang nih sudah sedikit nih. Berarti saya harus beli mie lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kalian memutuskan harus memperbanyak membeli suatu barang atau
tidak melanjutkan untuk menjual barang tersebut. Misalnya ada barang A. Ini kemarin saya beli 10 kardus. Kalau sekarang ini harus dibelinya 20 kardus barang A ini. Nah, sedangkan barang B ini enggak usah beli dulu lah. Atau bahkan enggak usah dijual lagi. Kira-kira kapan kalian memutuskan itu? Permintaan konsumen meningkat di barang A. Tahu dari mana? Iya, tahu dari mana bahwa peminatnya itu meningkat? Dari data sebelumnya. Ya kan? Bisa kelihatan dari data tersebut, oh barang A ini ternyata laris manis. Ya kan? Karena laris manis, saya belilah 2 kali lipat dari minggu yang lalu. Kayak gitu. Bahkan saya bisa memutuskan barang ini saya naikkan harganya. Karena permintaannya banyak. Saya naikkan aja. Biar margin keuntungannya tambah gede. Nah, barang yang B ini adalah barang yang gak laku. Sudah berbulan-bulan stoknya gak habis-habis. Berarti dia ini gak laku. Ya udah, gak usah dijual lagi. Atau bahkan kita gandengkan dengan barang lain untuk dijual sebagai hadiah. Ya, itu strategi marketing. Nah, kapan kita bisa memutuskan itu? Ketika kita sudah bisa membaca data, histori data. Nah, itulah alasan kenapa data itu menjadi sangat mahal. Contoh nggak jauh-jauh yang ini, si Google ini. Bayangin dia dulu Google itu isinya cuman ini. Search. Terus di atasnya ada tulisan Google. Dia cuman modal ini saja. Sekarang dia jadi raksasa. Perusahaan raksasa dunia. Hampir menyaingi Microsoft. Kalau nomor 1 masih Microsoft. Ya. Cuma bermodalkan ini. Dari mana kekuatannya, dari mana? Dari data query itu. Penghasilannya dari mana? Perasaan kita melakukan query gratis. Iya enggak? Iya, dia juga dulu awalnya ngumpulin. Kalau kalian tahu, dia dulu awalnya ngumpulin. Dia buat algoritma namanya Spider. Dia nge-crawling website-website. Informasi-informasi di dalam website. Dimasukin ke dalam database dia, sehingga ketika kita klik query, mengetikkan query, dia akan mencari kemiripan atau maksud dari query tersebut. Maka diarahkanlah, dimunculkanlah list-list website yang mengandung query yang kita inginkan. Kayak gitu. Terus dari mana? Apa data yang bisa dijual oleh si Google? Contoh sederhana. Google bisa mengetahui di suatu daerah itu sedang terjangkit penyakit apa. Misalnya di Jambi, Google bisa tahu bahwa di Jambi ini sedang terkena demam berdarah. Tahu dari mana? Dia dokter bukan? Dari mana coba tahunya? Dari query. Iya, saat di Jambi ini ada demam berdarah, wabah demam berdarah, ternyata dari query-nya itu banyak yang nyari gejala demam berdarah, cara mengobati demam berdarah, obat ampuh demam berdarah. Banyak sekali kata-kata tentang demam berdarah. Dari situlah Google bisa memutuskan, oh di Jambi sedang ada wabah demam berdarah. Kayak gitu. Apa impact-nya? Dia bisa jual ke toko obat. Di Jambi lagi banyak demam berdarah loh. Siapa perusahaan obat demam berdarah misalnya? Jual. Akhirnya dia bikin iklan di Jambi, bikin billboard lah segala macam. Itu dulu. Kalau zaman sekarang kita yang daftar ke Google. Kita butuh informasi apa misalnya? Kalian misalnya jualan baju lah misalnya. Jualan baju. Kalian punya toko online baju misalnya.
Ya. Nah, kalian daftar ke Google untuk mendapatkan AdSense. Jadi nanti si Google yang akan mencari target pembeli. Kalian jualan baju, nanti Google yang akan mencarikan targetnya. Gimana caranya? Dari AdSense. Coba deh kalau misalnya kalian sedang searching atau misalnya lagi nyari baju lah misalnya gitu ya. Tiba-tiba kalian buka website lain, ada AdSense-nya Tokopedia, Bukalapak, jual baju. Misalnya lagi pengen nyari mouse, mouse ini ya, lagi nyari mouse. Nah, KG pas buka website lain yang ada Google AdSense-nya, itu akan muncul Tokopedia, Bukalapak, Bineka, gitu ya, yang menjual mouse kayak gitu. Nah, tahu dari mana? Si Google, dari query yang kita masukkan. Bahkan sampai sekarang itu Google Maps, Google Maps sampai ke lorong-lorong ya. Iya, sebenarnya kita ngasih data ke dia cuma-cuma. Benar nggak? Bagi saya untuk map itu berbahaya kalau misalnya kita kasih ke rival kita. Kalau misalnya pun perang nih, jangan sampai ya. Kalau perang dengan Amerika udah habis kita. Lokasi bandara dia tahu, sudah ada koordinatnya kan? Gampang, tinggal luncurin aja, pencet tombol, selesai. Makanya seperti objek-objek vital itu, seperti markas besar TNI, markas besar polisi, ataupun misalnya ada gudang-gudang atau misalnya tempat pelatihan-pelatihan rahasia, itu nggak boleh tahu. Sampai ke militer manapun jangan sampai tahu. Karena berbahaya, ya itu termasuk rahasia negara. Ya. Nah, ngomongin data, Indonesia itu kontributor yang lumayan besar, ya. Dari populasi 274,9 juta, internet usernya adalah 202 juta. 70% orang Indonesia itu pengguna internet. Kalian tahu ketika kita menggunakan internet, itu data kita ngalir. Apa yang kita cari, apa yang kita klik, itu minimal ada tersimpan di dalam log. Minimal tersimpan di dalam log, meskipun dia nggak publik, ya, kayak gitu. Nah, yang unik di sini, jumlah orangnya 274 juta, jumlah pengguna mobile phone 345 juta. Dari mana ini 70 juta yang lainnya? Ini artinya ada beberapa orang yang memiliki handphone lebih dari satu. Ya, kaya orang Indonesia nih. Ya, anak-anak muda udah punya iPhone apa yang terbaru? iPhone 12 tuh. Ya. Nah ini ya data yang seliweran itu sekitar 1 miliar terabyte. Ya. Terus apa yang kita lakukan dengan data? Nanti itu bahasanya di data mining atau di machine learning, apa yang bisa kita lakukan dengan data. Nah, di sistem terdistribusi nih, suatu hari nanti kita bakalan bisa ngomong dengan kulkas. Sekarang bisa nggak kita ngomong dengan kulkas? Bisa? Bisa ya? Kamu ajak ngomong kulkas gitu. Halo, apa kabar gitu ya? Kalau ngomong dengan lampu mungkin sekarang udah bisa ya. Ya. Matikan lampu kamar, matikan lampu dapur, matikan lampu depan. Ya. Ya, kita ngomongnya dengan Google Assistant misalnya atau dengan Siri gitu ya. Nanti dia yang akan mematikan lampunya. Nah, itu yang disebut dengan IoT. Apa itu? Internet of Things. Suatu hari nanti
kita bisa ngomong ke kulkas itu sampai kita bisa nanyain ke kulkas sayur mana yang masih fresh di dalam kulkas. Kita bisa tanya ke si kulkasnya. Karena dia punya histori. Oh, sayur ini dimasukin tanggal sekian. Ketika kita tanya sayur mana yang masih fresh, sayur A. Kenapa? Alasannya karena baru dimasukin kemarin misalnya. Sedangkan sayur B ini sudah seminggu yang lalu, udah nggak fresh lagi misalnya. Nah, sampai ke situ nanti Internet of Things, ya. Jadi kita ini memang sekarang itu hidupnya di dunia data, ya, tidak bisa dipungkiri. Bahkan mungkin nanti kalian atau kita nggak lagi megang duit cashless. Kalau sekarang masih cashless, mungkin suatu hari nanti no cash. Nggak ada lagi kita pakai uang cash. Sekarang aja jajan ke Mamang Mie Ayam, Mamang Mie Ayamnya nyediain QRIS. Kita scan QR code bayar. Mamang Mie Ayam. Ya kan? Cuman di Jambi masih belum lah. Tapi kalau kayak di Jakarta itu udah banyak. Mamang-mamang yang milenial ya. Rata-rata yang masih inilah, bukan yang bapak-bapak atau tua-tua. Kalau yang masih milenial, kalau yang saya pernah temui itu di depan BINUS. Depan BINUS itu semua ininya outletnya itu bayarnya udah pakai QRIS semua. Jadi makan mie ayam bayarnya pakai QRIS, tapi masih menerima cash. Kalau mau bayar cashless silakan scan kayak gitu. Dan salah satu hikmah di balik pandemi yaitu kita dipaksa melek digital. Orang-orang yang dulunya jualnya offline sekarang mungkin pada beralih jualan online. Ya. Nah, sistem terdistribusi perannya di mana? Nih, misal nih pernah pakai ini kamera Instagram atau yang ada filter-filternya, Snapchat mungkin atau kamera Facebook? Pernah ya? Yang kadang-kadang kita bisa pakai filter kacamata, ya tiba-tiba muncul ada kacamata gitu ya. Terus ada juga yang laba-laba jalan keluar dari mulut, ada ya. Itu aplikasinya apa tuh? Saya nggak tahu. Instagram ya. Oke. Nah itu tahu nggak teknologi yang dipakai apa? Image processing plus augmented reality. Di mana augmented reality-nya? Ini si laba-laba tadi. Image processing-nya di mana? Bagaimana si kamera Instagram itu bisa tahu posisi wajah kita? Bahwa di gambar itu, di kamera kita itu, di sana ada wajah kita. Ketika sudah ada wajah, dia harus bisa memprediksi di mana posisi mulut kita. Dan dia harus tahu kapan mulut kita mangap, kapan mulut kita mingkem. Karena kalau yang laba-laba itu, kalau mulut kita mangap dia baru keluar kan? Ya, kalau nggak salah kayak gitu. Ya kan? Nah itu menggunakan teknologi image processing. Ini banyak nih tahapannya nih. Ini salah satu contoh. Ada pre-processingnya, ada apa lagi? Feature engineering, ada modeling. Nah, kalau yang konvensional, semua kegiatan ini, modul-modul ini itu dikerjakan oleh satu PC. Di sini ada RAM, di sana ada prosesor, ada hard disk atau SSD, ya. Semuanya ini diproses dalam satu PC atau satu server atau satu komputer. Ya, ini yang konvensional. Tapi kalau distributed computing, kita bisa bagi-bagi pekerjaan. Misalnya ini,
dikerjakan oleh komputer ini. Yang bagian ini dikerjakan oleh komputer ini. Yang modeling dikerjakan oleh 2 komputer sekaligus. Nah, itu distributed computing. Kita nggak pernah tahu di balik kamera Instagram itu ada berapa komputer yang bekerja. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Di pikiran kita itu cuma satu sistem saja. Ya mungkin ada yang berpikir, oh ya ini cuma satu server mungkin Instagram, gitu ya. Kalau dilihat itu tidak mungkin dari pemrosesannya. Kalau dilihat tidak mungkin, gitu ya. Karena ya lumayan ya, dari usernya itu udah banyak banget. Terus juga yang diproses, nggak kebayang nggak? Misalnya user dari Instagram itu taruhlah 200 juta orang. 200 juta orang buka kamera Instagram berbarengan, ngambil efek yang sama. Berapa banyak proses yang dijalankan? Banyak banget pastinya. Apakah itu sanggup diproses oleh satu komputer? Saya rasa tidak. Nggak bakal sanggup. Dia pasti akan melakukan pembagian task. Nah, itulah yang kita sebut dengan distributed computing. Bedakan dengan centralized. Kalau centralized, misalnya unama.ac.id itu adanya di satu server. Yang disebut klien itu siapa? Kita yang mengaksesnya. Dari HP unama.ac.id, dari laptop saya unama.ac.id. Nah, itu kita kliennya. Servernya ya cuma satu, ada di kampus Teho. Ya, kalau distributed itu peer to peer model. Semuanya ini harus saling sharing data. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi salah satu aja mati, yang lain masih bisa mengcover. Kayak gitu. Nah, itu kelebihan dari distributed system. Kalau misalnya kita ngomongin vertical scaling dan horizontal scaling, ini misalnya untuk upgrading sistem ya. Misalnya nih, saya mau melakukan operasi image processing tadi. Saya lakukan di satu komputer, satu PC. Taruhlah prosesornya yang paling baru, yang paling canggih, Core i7, generasi terbaru, generasi berapa? 10 ya? Atau generasi 11. Terus RAM-nya, anggaplah laptop ya, RAM-nya misalnya 16 GB. Terus ininya SSD 1 tera. Nah, ini adalah spek untuk melakukan image processing plus AR, misalnya. Saya bikin aplikasi nih, aplikasi seperti kamera Instagram. Awalnya cuma satu komputer. Ternyata usernya makin lama makin banyak. Kurang dong kebutuhan speknya, kurang. Saya mau upgrade, saya lakukanlah vertical scaling. Nah, kalau vertical scaling, caranya seperti apa? Prosesornya saya ganti jadi generasi ke 11. RAM-nya saya tambah jadi 32 GB. SSD 1 tera saya tambah jadi 2 tera. Nah, ini yang disebut dengan vertical scaling. Satu device saja. Di up-nya cuma di satu device. Atau di upgrade speknya. Itu yang disebut dengan vertical scaling. Tapi kalau horizontal scaling, image processing dilakukan oleh satu komputer tadi yang i7, terus apalagi SSD 1 tera, RAM-nya 8 GB. Setelah usernya nambah nih. Apa yang dilakukan di horizontal scaling? Nambah PC. Ditambah i7 lagi, SSD 1 tera, 8 GB. Lah, gimana Pak caranya? Nah, itulah di distributed system.
Dia bisa membagi tasnya. Jadi yang awalnya dikerjakan oleh satu komputer, sekarang dikerjakan oleh dua komputer. Ya, nambah lagi usernya, ya udah tambah lagi. Nggak repot-repot kita mikirin per komputernya. Scalingnya horizontal, tambah aja, tambah aja, tambah aja. Seperti itu, seperti itulah yang di sistem terdistribusi. Kemudian ini saya lanjut, ini sedikit ya, ini jam-jam berbahaya ini. Jam-jam berbahaya. Dari seorang dosen itu di jam-jam segini, ya, jam habis makan, yang pertama, sudah itu ya, kenapa saya nggak berdiri? Kalau saya biasanya setiap menjelaskan sesuatu saya menggunakan whiteboard. Cuma kan karena kita blended, jadi saya mikirnya whiteboardnya langsung di komputer aja. Itu langsung coret-coretnya langsung di komputer aja. Jadi teman-teman yang di e-learning nanti ini kan saya record nih. Saya record. Nanti videonya ini saya taruh di e-learning. Jadi kalian bisa ngulang-ngulang, bisa kawan-kawan yang di e-learning juga bisa mendapatkan penjelasan yang sama. Ups. Nah, ini masih nyambung dengan yang tadi. Ini ngomongin jaringan ya, jaringan di dalam sistem terdistribusi. Ini adalah dua istilah penting. Dulu saya ini kan teknik informatika ya. Kalian juga teknik informatika. Jadi kalau saya kebetulan pernah menggandrungi profesi sebagai programmer. Ya, masih sih sampai sekarang. Masih seorang programmer. Jadi dulu saya sempat berpikir, ya saya kan programmer ya. Jadi yang kerjaannya cuma programming aja, nggak perlu tahu tentang yang namanya jaringan. Apa itu bandwidth, apa itu latency, saya nggak mau tahu, ya kan? Dulu saya berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata setelah kita terjun ke lapangan, kita butuh tahu. Ketika kalian membuat aplikasi ini anak-anak teknik informatika, ketika kalian bikin sebuah aplikasi, itu ada data. Ada data yang sebagai input dari aplikasi kalian ataupun sebagai output. Ya kan? Apalagi aplikasi kalian aplikasi yang online, menggunakan internet. Bukan yang offline ya. Kalau offline tidak masalah. Yang online nih. Ya, misalnya butuh komunikasi. Misalnya kalian bikin aplikasi chatting. Itu kan menggunakan internet. Ya kan? Nah, itu harus dipikirkan dua ini, latency dan bandwidth. Bagaimana caranya saya bisa membuat aplikasi yang berkomunikasi sedangkan saya tidak tahu transfer datanya seperti apa, berapa besar data yang harus lewat, perlu dienkripsi atau enggak, ya kan? Nah, itu kalian harus tahu. Sekarang saya tanya, di sini tahu nggak? Misalnya saya punya huruf A, saya mau chatting nih, saya ngirimkan huruf A. Kira-kira bagaimana huruf A ini mengalir di internet? Saya ini WA nih ke grup 05PT5. Saya ketik huruf A. Itu kan dari HP saya. Artinya kan dia ke internet dulu. Ke internet dulu, ke server WhatsApp, baru muncul di HP kalian masing-masing. Benar nggak? Nah, gimana cara huruf A ini berjalan? Apakah benar-benar huruf A-nya itu jalan di kabel? Ada yang tahu? Halo? Oke.
Jadi contohnya huruf A. Huruf A ini ada kode ASCII-nya. ASCII, ASCII. Nanti cari ya ASCII itu apa ya. Ini bisa dalam bentuk heksadesimal. Desimal, ada desimal. Ada juga, ya kalau di Microsoft Word cuma dua ini. ASCII-nya itu dalam bentuk heksadesimal ataupun desimal. Ya, tahu heksadesimal? Heksa itu apa? Heksa. Heksa itu 6. Okta itu 8 ya. Kalau Oktober okta itu berapa? Okta itu kalau Oktober dulunya bulan 8. Okta, nona, deka. Okta ini 8, nona ini 9, deka itu 10. Okta Oktober, nona November, deka Desember. Desimal itu 10. Deka itu 10, Desember itu 10. Jadi sebenarnya dulunya bulan 1 itu bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sabta itu 7. Okta, Oktober 8. November 9. 10 itu Desember. Dulu bulan itu cuma 10. Dari Maret sampai Desember. Ada sejarahnya. Itu zaman kekaisaran Romawi. Nah, setelah diketahui bahwa 1 tahun itu 365 hari, dulu bulan itu cuma 30 hari. Semuanya rata 30 hari. Akhirnya setelah diketahui 300, kalau 30 hari kali 10 berapa? 300. Setelah diketahui dalam 1 tahun itu 365 /4 hari, maka ditambahkanlah Januari dan Februari. Makanya Februari jumlah harinya paling sedikit karena kebagian sisa. Makanya tahun kabisat juga ditaruhnya di Februari karena Februari itu ujung. Bulan 12 Februari itu. Dulunya. Ya, kan 28 kan biasanya setiap 4 tahun sekali jadi 29. Kenapa? Iya, karena 1 tahun itu 365 /4 hari. 1/4 itu dikumpulin selama 4 tahun, jadilah 1 hari. Ditaruhlah di Februari. Karena Februari bulan yang ujung. Baru tahu ya? Ya, asik loh. Sejarahnya itu asik. Oke, kita lanjutin ini. Heksadesimal, desimal itu 10. Nah, contohnya huruf A, kalau nggak salah A ini ASCII-nya itu 61, basis 10. Kalau nggak salah ya. Nah, yang jalan di internet itu adalah 1010. Biner. Tapi bukan angka 1 juga. Yang ngalir di kabel itu bukan angka 1 juga. Tapi representasi angka 1 dan representasi angka 0. Kalau kabelnya kabel Ethernet, kabel LAN, yang disebut angka 1 itu apa? Arusnya naik. Kalau yang disebut angka 0, arusnya turun. Jadi ketika kita ngirim data, itu tuh kita mainin arus. Misalnya nih,
Yang saya kirim datanya 111101101. Berarti kita naikin arus, nurunin arus, nurunin arus, naikin arus. Seperti itulah data yang terkirim. Tapi ya kenceng banget ya, kenceng banget. Makanya ada yang namanya bandwidth. Berapa byte per second? Megabyte kah? Gigabyte kah? Artinya dalam 1 detik itu data yang ngalir tuh sebanyak apa? Byte, 1 byte itu berapa bit? 8 bit. Ini 1 byte nih. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1 byte. 8 bit biner itu 1 byte. Jadi kalau misalnya kalian pernah mendengar ini kabelnya ini kecepatannya 10 megabit per second, Mbps. Artinya dalam 1 detik itu ada 10 mega, berarti 10.000 bit yang lewat, yang bisa lewat. Di dalam kabel itu bisa 10.000 bit dalam 1 second. Artinya dalam 1 detik dia punya kemampuan naik turun sebanyak 10.000 kali dalam 1 detik. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang 61 ini sama dengan berapa? Binernya berapa? Ini udah diajarin harusnya. Konversi bilangan. Udah belajar? Kok kelas ini mudah-mudah banget ya? Yang tadi ini semester 5 semua. Kok beda ya? Iya. Yang tadi semester 5 juga. Cuman ini masih kayak anak-anak SMA gitu. Ayo. Bagaimana caranya? 61 basis 10 jadikan biner. Oke, seperti ini caranya. 61 cara gampang ya, mengkonversi desimal ke biner. 61 bagi 2 berapa? 30. Sisanya 1. 30 kali 2 kan 60. Berarti sisanya 1 ya. 30 bagi 2 15. Ada sisa nggak? Oh. 15 bagi 2 berapa? 7. Sisa 1. 7 bagi 2 3. Sisa 3 bagi 2 kok 2? 1. Sisa 1 bagi 2 0. Sisa 1. Balik ke SD gitu. 1 bagi 2 0. 0 kali 2 0. Sisanya 1. Benar nggak? Iya. Inilah biner dari 61 dari bawah ke atas. 1 1 1 1 0 1. Ada cara yang lebih gampang lagi. Ingat nggak ini? 1 2 4 8 16 32 64 128 dan seterusnya. Oke? Karena ini angkanya 61, ya udah, nggak mungkin kita pakai 64.
61. Nah, ini nanti ngerti sendiri nih. Saya bikin di sini 1. 32 ya. 32 tambah 16 berapa? 48, masih di bawah 61 ya. 32 tambah 16 48, tambah 8 berapa? 56. Tambah 4 60. Nah, biar jadi 61 tambah 1 ya. Berarti ini enggak. Sama enggak? 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 1. Inilah bilangan biner dari 61. Kalau misalnya 17, berapa binernya? Pakai ini aja. Yang pasti pakai 16. Ya kan? Terus ya ini. Ya ini binernya. 1 0 0 0 1. Ini biner dari 17. Gampang kan? Sekarang heksadesimalnya berapa? Basis 16. Heksadesimal itu nggak ada nilai 10 ya. Dia adanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya lanjut ke sini. A, B, C, D, E, F. F ini setara dengan 15. Ini setara dengan 14, 13, 12, 11, 10. Jadi kalau ini mau kita jadikan basis 16, lebih gampang dari biner jadi basis 16. Saya lanjut ke sini. Ini biner 11 1101. Saya bagi aja jadi 44. Ini 4, ini 4. Artinya di sini ada 00. Ya, 00 ya. Saya bikin baru aja deh. Tadi berapa? 1101. Saya bagi aja 44. Artinya di sini ada 0. Ada 0 ya. Saya coret. 111101. Saya bagi ini 4 digit, sini 4 digit. Saya tambahin 00. Masing-masing ini 1248. Ini juga 1248. Berarti kalau ini berapa? 8 tambah 4 tambah 1. 13. 13 itu huruf apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini berapa? D. Yang ini? 3. Berarti 61 basis 10 atau 61 desimal itu sama dengan 111101 basis 2 itu sama dengan 3D basis 16. Jadi heksadesimalnya adalah ini. Ini desimalnya dari huruf A kecil. Yang ngalir di internet itu adalah ini. Ketika saya ngirim huruf A, ini yang bakalan
dikirim 111101, arus listriknya naik turun naik. Nah seperti itulah ngirimnya. Itu kalau di kabel Ethernet. Tapi kalau di kabel FO ini fiber optik, bukan front office. Fiber optik. Tahu fiber optik? Kalau di fiber optik yang dikirim itu adalah cahaya. Makanya dia lebih kenceng daripada kabel Ethernet. Kabel Ethernet itu yang dikirim itu arus listrik. Arus listrik rendah ya. Arus listrik rendah. Ya. Tapi kalau di fiber optik yang dikirim itu cahaya. Jadi yang kabel fiber optik itu serat kaca. Serat kaca. Ya. Makanya kalau itu patah, sudah. Kalian bengkokin aja tuh kabel fiber optiknya, bengkokin, patahin, udah nggak nyambung. Padahal nggak putus. Bengkokin aja dikit, nggak bisa nyambung karena serat kacanya pasti pecah di dalam. Kalau sudah pecah, udah transfernya kacau. Ya, karena kalau fiber optik satu itu artinya ada cahaya, cahayanya hidup. Kalau nol itu cahayanya mati. Nah, gimana dengan yang wireless? Wireless. Ini saya lagi connect ke WiFi. Gimana cara ngirim data dari sini ke access point? Di luar ya. Nah, gimana cara ngirim datanya? Padahal nggak pakai kabel. FO bukan, kabel Ethernet juga bukan. Gimana caranya dia komunikasi? Pakai gelombang elektromagnetik. Kalau dia naik ini berarti 1, kalau dia turun berarti 0. Nah, seperti itulah cara data mengalir, baik itu di WiFi, baik itu di kabel Ethernet, baik itu di satu lagi apa? FO, fiber optik. Ya. Nah, tinggal ngomongin bandwidth. Kalau kalian bayangin, anggap saja ini pipa ledeng. Pipa ledeng. Ya. Payah ya duduk terus. Obrol juga. Anggap saja ini pipa ledeng. Tahu pipa ledeng? Pipa air ya. Ini pipanya kecil dan jarak tempuhnya jauh. Ini pipanya besar. Jarak tempuhnya lebih pendek daripada yang ini. Ini pipanya sangat besar dan jarak tempuhnya sangat pendek. Kalau misalnya disuruh ngirim air, kalian lebih prefer pakai yang mana? Yang ini. Yang lebih cepat dan lebih banyak yang ngalir. Maksudnya lebih cepat selesai. 1, 2 atau 3? Yang 1 ya. Yang pertama dia besar, jadi debit air yang lewat itu bisa lebih banyak. Terus jarak pengirimannya juga sangat pendek. Jadi dia ini disuruh ngirim dari sini sampai sini aja. Ya, ini diibaratkan kata dari HP saya ke access point dekat, ya kan? Kalau yang ini ibaratnya dari HP saya ke server utama yang di PO. Ya, kalau yang ini ibaratkan dari HP saya ke server Google ketika saya googling. Tapi ya nggak sekecil ini juga ya pipanya. Kalau Google ya kalian tahu sendirilah ya. Jadi itu ya. Kalau bandwidth itu adalah besar kecilnya
data yang bisa mengalir. Biasanya ditandai dengan yang tadi, megabit per second, kilobit per second, ya. Terus apa lagi? Gigabit per second, ya. Itu bandwidth. Kalau latency itu delay. Kalau misalnya nih kalian mau bikin website, target yang mengaksesnya adalah orang-orang Indonesia. Kira-kira kalian mau naruh servernya di Indonesia atau di Amerika? Di Indonesia. Kenapa? Iya, jaraknya lebih dekat. Iya. Meskipun kalian bandwidthnya besar, tapi kalau servernya ditaruh di Amerika, sama aja latensinya bakal jadi lebih besar. Ya, ada delay karena jarak tadi. Ya, dengan bandwidth yang sama antara di Indonesia dengan di Amerika, jelas lebih milih yang Indonesia dengan bandwidth yang sama, ya. Tapi kalau misalnya bandwidth yang Amerika lebih besar, jauh lebih besar dari yang di Indonesia, ya bisa saja kalian menjatuhkan pilihannya ke Amerika dengan alasan bandwidthnya jauh lebih besar, ya, istilah pipanya lebih besar. Terus bagaimana bisa seandainya kalau misalnya menggunakan dalam bantuan NASA? NASA? Enggak tahu saya, belum pernah ke NASA. Maksudnya gimana? Kalau besaran bandwidthnya saya nggak tahu di NASA itu berapa. Cuman dia itu kalau komunikasi dengan luar angkasa dia pakai gelombang radio. Gelombang radio yang dipakai. Lama ya, lama sekali komunikasinya. Ya sekarang kan bermunculan video-video bahwa apa yang pendaratan ke bulan itu hoax. Ya katanya hoax ya. Dengan alasan kenapa dengan teknologi yang lebih canggih hari ini belum ada yang mengulang ke bulan. Sedangkan yang pada zaman dahulu yang teknologinya sangat terbatas sampai ke bulan. Di video itu diwawancara yang si engineer-nya dia mengatakan bahwa teknologinya sudah kami hapus. Ya nggak tahu ya kebenarannya atau enggak ya. Silakan kalian nilai sendiri lah. Sekarang kan banyak tuh kayak SpaceX, terus ada lagi satu lagi saya lupa. Itu yang punyanya orang-orang kaya semua. Ya, itu baru sampai ke orbit. Roket mereka baru sampai ke orbit. Belum keluar orbit. Orbit bumi ya. Oke, paham antara bandwidth dengan latensi? Oke. Nah, terus juga kalau misalnya perkalian antara bandwidth dengan latensi itu tinggi, dia bisa menyebabkan ini. Ini namanya buffer bloat. Apa itu buffer bloat? Saya kembali ke sini. Saya bikin baru. Jadi misalnya nih, di Unama bandwidthnya gede. Unama ini nyambung ke Telkom. Ternyata pas di Telkom bandwidthnya kecil. Ini biasa disebut dengan bottleneck. Apa? Layar botol. Ini kan kayak botol ya. Kayak botol. Ya, botol itu rata-rata kayak gitu ya, ngecil di atas gitu ya. Nah, ini data yang keluar, ini arah data. Ini data yang keluar banyak nih, numpuk. Di sini bisa 3 biji lah istilahnya, muat. Ketika di sini
Ternyata yang jalan cuman satu-satu. Akibatnya apa? Terjadi antrian, penumpukan sini. Ya. Nah, yang disebut dengan buffer bloat itu ketika seperti ini. Kita mesti menyediakan ruang buffer khusus untuk menangani yang antrian tadi. Di sini Tigo. Ketika dia masuk sini, ini ya banyak ya. Ketika dia masuk sini, di sini kan ngantri nih. Siko-siko cuman bisa masuknya. Dia akan menumpuknya di sini. Ini yang disebut dengan buffer bloat. Buffer bloat. Buffer bloat. Ada antrian di sini. Cara mengatasinya seperti apa? Kita bisa mengatasinya dengan QoS, O-nya kecil. Quality of Service. Jadi seolah-olah nih bandwidth yang di Unama ini seolah-olah sama besar dengan bandwidth yang di Telkom. Nih, padahal aslinya kayak gini. Padahal aslinya kayak gini. Ya, sebesar ini bandwidthnya. Dengan pakai COS, jadi seolah-olah dia sama besar. Sehingga kita tidak perlu menyiapkan ruang buffer untuk menangani antrian. Kayak gitu. Ya. Nah, ini biasanya sering terjadi ketika misalnya terjadi perbedaan besaran bandwidth antara satu apa istilahnya? Jalur ya, jalur komunikasi yang satu dan yang lain. Nah, ini biasanya sering terjadi. Ini bisa disetting di modem nih, QoS nih. Diaktifkan di modemnya. Ada nih konfigurasinya, tapi saya nggak bahas lebih dalam. Ya. Oke. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Kalau ini sudah diajarin saya yakin di Jarkom ya. Ada body area network, ini cuman topologi-topologi. Yang disebut dengan body area network itu yang mana? Ya, ini cuman skalanya saja. Kenapa disebut BAN, body area network? Biasanya itu cuman networknya kecil. Biasanya dari badan ke alat. Ya, alat apa itu? Yang untuk denyut jantung. Ya kan? Yang biasanya banyak ditempel-tempel sini tuh. Ya, biasanya untuk memonitor lah, memonitor tubuh kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan body area network, ya. Terus ada personal area network, biasanya cuman di rumah atau di kamar saja, atau misalnya antara kamu dengan kawan kamu minta tethering, itu masuknya ke personal area network. Bro, minta tethering dong, kayak gitu. Nah, itu udah masuk ke personal area network. Ya, dan seterusnya ya sampai ke WAN, apa itu WAN? Wide Area Network. Kalau LAN, Local Area Network. Terus sampai yang paling besar itu internet, ya. Nah, ini Wide Area Network. Nah, ada yang bilang juga Wide Area Network itu antar gedung. Kalau masih di dalam satu gedung itu belum termasuk Wide Area Network. Masih lokal. Ya, tapi kalau sudah antar gedung baru masuk ke wide area network. Oke, nah ini yang kinerja khas beberapa jenis jaringan. Nih kalau LAN, kabel Ethernet, contohnya ini rentangnya 1 sampai 2 km dengan bandwidth seperti ini, 10 sampai 10.000, itu akan terjadi latency. Latensinya 1 sampai 10 milisecond. Dengan bandwidthnya ini lumayan gede ya, 10 sampai 10.000 megabit per second. Ya, jadi kabel LAN itu memang antara dibandingkan dengan pakai WiFi dengan kabel LAN itu lebih kenceng pakai kabel LAN karena dia bisa mengatasi sampai 10.000 megabit per second untuk pengiriman datanya. Ya. Terus ini yang WAN melalui internet, misalnya rentangnya sudah dunia,
ya antara klien dengan server. Misalnya di saya lagi buka Google, ya itu sudah termasuk ke worldwide ya. Untuk bandwidth 0,5 sampai 600 itu latency yang terjadi bisa 100 sampai 500 milisecond. Memang nggak kelihatan. 500 milisecond ini separuh detik, setengah detik. Ya, nggak terlalu kelihatan. Ini yang PAN menggunakan teknologi Bluetooth. Ini misalnya rentangnya 10 sampai 30 meter, bandwidthnya itu hanya berkisar 0,5 sampai 2 megabit per second. Makanya kalau misalnya nyuruh ngirim file itu lewat Bluetooth itu lebih lama daripada ngirim lewat WA misalnya. Mendingan ngirim file lewat WA. Tapi kalau misalnya cuma foto, ya nggak kentara. Misalnya file yang 1 giga, coba kalian kirim satu lewat Bluetooth, satunya lewat network misalnya, antara LAN, komunikasi LAN, atau misalnya lewat apa lagi? Lewat WiFi. Ya, nah itu biasanya lebih kenceng kalau misalnya lewat WiFi. Nih, lewat WiFi itu lumayan ya bandwidthnya, cuman masih di bawah dari kabel Ethernet ya. Terus ini selular, modem selular ini sama. Inilah bandwidthnya. Ini latency yang terjadi ya. Kalau sekarang itu sudah ada 5G. Lagi diteliti 6G. Kalau 5G itu provider kita di Indonesia masih timbang-timbang untuk menerapkan karena mahal ya, infrastrukturnya mahal, makanya kita masih bertahan di 4G ya. Kalau kita dengan 4G itu bandwidth dan latency kira-kira berapa? Lebih tinggi dari 3G. Ini kalau yang selular 2G GSM ini cuma segini, coba bandingkan dengan yang 3G, jauh ya bandwidthnya, apalagi yang 5G. 5G ini lebih jauh. Kalau 4G itu masih terhalang kalau ada gedung, kalau hujan itu hilang 4G-nya biasanya. Tapi kalau 5G itu sudah terhalang gedung, itu sudah hampir istilahnya kayak tembus pandang lah. Jadi loss aja ya kalau 5G. Kalau 3G masuk lift hilang dijamin. Cobalah masuk lift, hilang 3G-nya. Ya. Kalau 4G masih bisa di lift. Jadi itu kalau yang seluler ya. Kenapa kok bisa hilang, Pak? Karena komunikasi kita ini dengan BTS, bukan yang Korea, bukan. BTS itu Base Transmission Station, Transmitter Station. Itu yang tower-tower. Kalau misalnya kalian sering lihat di pinggir jalan, nah itu tower itulah HP kita itu komunikasinya dengan tower itu. Kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita keluar kota, itu sinyalnya hilang gitu ya. Itu artinya kita sedang menjauhi BTS-nya, sedang menjauhi tower. Tiba-tiba nanti lama-lama jadi meningkat lagi. Itu berarti kita sudah pindah tower tuh komunikasinya. Kayak gitu ya. Makanya ada istilah namanya blank spot. Misalnya tower coveragenya cuma segini, ini tower 1. Terus ini ada tower 2. Tower 2, ini tower 1. Nah, ini di sini ini namanya blank spot. Blank spot. Blank spot. Di sini blank spot yang bagian sini. Blank spot. Apa yang dimaksud dengan blank spot? Nggak masuk coverage. Kalau kalian berdiri di sini, ini nggak dapat sinyal. Makanya kadang-kadang mahasiswa yang pulang kampung, dia harus naik ke bukit dulu, baru bisa dapat sinyal. Kadang balik ke rumah, nggak kate sinyal lagi.
Karena itu rumahnya posisinya ada di blank spot, gak masuk coverage dari si tower. Itu ya. Oke, ini silakan kalian baca ya yang untuk yang ini oscillator. Ini penting ya. Kita ini anak informatika biasanya mainnya hanya di sini nih. Application, presentation. Saya nggak mau tahu gimana cara data itu terkirim. Saya nggak mau tahu. Salah ya. Anak informatika minimal harus tahu bagaimana cara data dari aplikasi kita itu terkirim. Nanti kita akan cobain buat aplikasi chatting. Ya, kita akan coba gimana cara antara komputer satu dan komputer lain itu berkirim pesan, message. Ya, bisa pakai protokol TCP, UDP, ya, atau mungkin HTTP. Kalau HTTP ini pakai RESTful bisa juga nih, RESTful API. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ya. Kalau misalnya dari beberapa operator itu seperti Komsel, dan sebagainya, itu apa yang bisa mempengaruhi semua jaringan bisa berbeda? Apakah dari kita BTS tadi atau mana kurangnya beda? Yang pertama dari infrastruktur. Apa ya perbandingannya ya? Akan beda rasa apel tanam sendiri dengan apel yang ditanam petani. Padahal sama-sama apel. Tapi rasa apel yang ditanam oleh petani dia rasanya lebih enak. Kenapa? Mungkin dia dikasih pupuk, dia dikasih apa lagi sehingga dia lebih enak. Sedangkan apel yang ditanam sendiri itu kita nggak kasih pupuk, paling cuma disiram-siram aja gitu kan. Nah itu dari kualitas infrastruktur itu sudah beda antara satu provider dengan provider yang lain. Yang kedua itu coverage. Di Indonesia itu tower-tower rata-rata semuanya milik Telkom. Anak perusahaannya Telkomsel. Jadi kayak Tri itu setahu saya masih numpang tower. Tidak boleh bangun tower sendiri. Ya, ini masih monopoli. Ya, Telkomsel itu masih memegang. Ya, kalau saya setuju aja karena ini BUMN punya Indonesia. Jangan sampai provider lain itu menyaingi gitu ya. Karena kalau misalnya pasar providernya dipegang oleh produk dari luar negeri, ya kacau. Ya, Indosat ini udah termasuk banyak towernya karena sempat pernah jadi BUMN di Indonesia sebelum dijual. Ya. Kalau sekarang ya belum jadi kayaknya dibeli lagi. Sampai sekarang belum dibeli-beli. Janjinya kan mau dibeli ya. Mau dibeli kembali. Sampai sekarang masih belum. Jadi ini masih dirajai oleh Telkomsel. Makanya sinyal Telkomsel ada di mana-mana. Iya kan? Iya. Karena memang tower-tower itu punya dia semua. Yang lain nyewa gitu. Ya. Cuman beberapa lah yang boleh dibangun tower. Setahu saya itu ada Indosat dia bisa bangun tower sendiri. Padahal itu perusahaan luar kan. Ada di beberapa tempat. Cuman nggak sebanyak towernya milik Telkomsel. Rata-rata warna merah ya, warna merah putih towernya ya. Ya itu punya Telkomsel. Kayak gitu. Kalau yang Tri itu biasanya warna abu-abu.
Kalau tree itu bajak pakai mini BTS. Tahu mini BTS? Biasanya tuh di atas ruko. Di atas ruko-ruko ada tower yang nggak tinggi-tinggi banget. Cuman ya ada kayak beduk-beduknya juga gitu. Nah, itu mini BTS. Kalau warna abu-abu kayaknya punya tree. Ya, dia nggak boleh bikin tower besar sendiri, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, nggak tahu lah regulasinya gimana. Setahu saya Telkomsel itu masih memegang regulasi penuh untuk tower. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi karena jumlahnya ini harusnya tetap ya, nggak boleh nambah ya. Ini berapa sih tadi? 19 ya? 20 ya? 20 ya kalau nggak salah. Ya 20. Jadi kita nggak ada pembagian. Kalau kayak di kelas lain tuh saya bagi dua. Karena yang pengen kuliah offline itu banyak, lebih dari 25. Karena ini di bawah 25 jadi nggak saya bagi. Artinya kalian setiap minggu datang. Oke? Jadi minggu depan masuk lagi. Ya, nggak ada dibagi-bagi. Oke? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nanti jangan lupa absen di e-learning ya.